Kasih karunia dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus, itulah kiranya memberkati kamu sekalian. Amin. Saudara, salam berjumpa kembali dalam Renungan Harian HKBP Jambi. Kita bersyukur hari ini Tuhan anugerahkan kepada kita hari yang baru. Saudara, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita bersama-sama memperhatikan bacaan firman Tuhan hari ini yang diambil dari kitab Efesus pasal 3, ayatnya yang ke-12. Demikianlah bunyinya. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Saudara, beberapa hari yang lalu di kantor, saya berjumpa dengan seorang bapak umur parubaya. Dia ingin bertemu dengan seseorang. Saya perhatikan dia masuk ke ruang kantor itu dengan melepaskan sepatunya. Saya tidak tanya kenapa dia melepaskan sepatunya. Hanya saya berasumsi bahwa dia menganggap ruangan itu adalah ruangan yang suci, sehingga merasa tidak layak dengan menggunakan sepatu masuk ke dalam ruangan kantor tersebut. Saya memberikan keyakinan padanya untuk memakai sepatunya, karena di tempat itu hal yang biasa untuk menggunakan sepatu atau menggunakan sendal. Saudara, perasaan tidak layak. Saudara, ini yang mau saya angkat. Ketika kita berdosa, maka ada ketidaklayakan. Muncul rasa tidak layak antara kita dengan Allah. Membuat kita terpisah. Hubungan kita buruk dengan Allah. Allah yang begitu agung, Allah yang maha kudus, yang mulia, tidak tersentuh oleh tangan, tidak tersentuh oleh tubuh. Bahkan dia tidak terlihat oleh mata kita. Oleh karena kemuliaannya yang luar biasa, tidak ada satupun yang dapat tahan melihat kemuliaannya, karena kemuliaannya melebihi kemuliaan matahari. Semuanya adalah akibat dosa. Dosa membuat segalanya menjadi buruk. Akhirnya saudara, yang utama adalah relasi manusia dengan Tuhan itu sangat buruk. Ada jurang pemisah yang amat dalam antara Tuhan dan manusia. Tidak ada tempat bagi kita untuk Allah. Dan tidak ada tempat bagi kita untuk kerajaannya. Akses ke sana telah ditutup. Tidak ada tiket masuk ke sana. Karena kita tidak siapa-siapa. Kita hina dan kita tidak berdaya untuk memulihkan keadaan itu. Karena itu firman Tuhan hari ini merupakan kabar baik untuk kita. Kita seharusnya bersuka cita dengan firman Tuhan hari ini. Karena apa saudara? Karena akses masuk untuk dekat dengan pemilik kerajaan yang mulia itu telah dibuka. Dan tiketnya telah diberikan kepada kita. Saudara, siapakah dia yang telah memberikan tiket atau akses masuk ke dalam kedekatan hubungan dengan Allah dan kerajaannya? Tidak lain adalah Tuhan Yesus Kristus. Melalui pengorbanannya, melalui kematiannya, melalui darahnya yang tercurah di Golgota 2000 tahun yang lalu. Segala hukuman, segala cacat celah kita sudah ditanggungnya, diambilnya menjadi bagiannya, sehingga beban-beban dosa kita telah menjadi hilang. Yang hubungan kita tadinya jauh, sekarang telah menjadi dekat. Jalan masuk ke sana telah dibuka oleh Allah melalui anaknya, Tuhan Yesus Kristus. Sekarang menjadi renungan dan pertanyaan untuk kita. Bagaimana kita menerima apa yang telah dikerjakan Tuhan bagi kita? Bagaimana kita mengaminkan pengorbanannya? Saudara, yang pertama, melalui renungan ini, kita diajak untuk menerimanya dengan sukacita dan dengan iman, dan menikmati kedekatan itu selama kita di bumi ini. Karena salib dan Kristus, kita dapat, saudara, menjadi sahabat Allah. Ketika kita percaya pada Yesus, kita menerima akses yang teragung, yaitu jalan masuk kepada Allah yang mengasihi kita dan yang rindu menjalin persekutuan dengan kita, hingga kita menjadi dekat dengan Dia. Saudara, dalam Alkitab, tanda kita dekat dengan Allah kita
yang suci dan agung itu digambarkan dengan dua hal. Yang pertama, diberikan kepada kita anugerah memanggil Allah kita itu adalah Bapa. Saudara, agama mana di dunia ini yang mengajarkan untuk memanggil Bapa kepada Allah yang mereka percayai? Bukankah satu-satunya agama yang menawarkan hubungan yang dekat itu adalah kekristenan? Kita diajak untuk memanggil Bapa. Barang siapa yang percaya, yang telah ditebus oleh darahnya, kita dapat memanggil dia Bapa. Karena itu dalam doa-doa kita setiap hari, Bapa kami yang di surga. Ini menandakan hubungan yang dekat. Allah membuka hubungan antara Bapa dengan anak. Yang akrab, yang dilindungi, yang disayangi, yang diperhatikan. Karena itu saudara, kita terima ini dengan iman. Kita nikmati setiap hari dalam hubungan doa-doa dan dalam pembacaan firman Tuhan. Yang kedua, tanda kedekatan itu. Firman Tuhan berkata, barang siapa yang percaya kepadaku, dia tidak akan dihukum, tetapi dia akan menjadi sahabat-sahabatku. Saudara, kita adalah sahabatnya Tuhan, mitranya Tuhan. Saudara, sahabat adalah hubungan yang dekat juga. Di sana tidak ada hal yang tersembunyi. Kita dapat bebas sharing kepada seorang sahabat, kita dapat menceritakan apa yang kita alami. Demikian kalau Tuhan berkata, aku adalah sahabat-sahabat orang percaya. Karena itu saudara, apa yang kita alami, apa yang kita rasakan ketika kita mendapat kesulitan, ketika kita menghadapi banyak pergumulan hidup, ada sahabat kita yang baik, yaitu Allah, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Dia bersedia untuk mendengar, menolong, dan menopang kita. Karena itu nikmati saudara kedekatan itu. Dia Bapa dan dia sekaligus sahabat kita. Yang kedua saudara, bagaimana kita mengaminkan kedekatan ini, yaitu dengan mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Saudara, kalau kita anak Allah, kalau kita sahabat Allah, bukan berarti kita hidup semena-mena. Bukan kita hidup sebebas-bebasnya, tetapi dikatakan kerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Takut dan gentar di sini adalah takut kepada Tuhan, takut melakukan dosa, tetapi hormat kepada Tuhan dan mengerjakan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Taat kepadanya dan sebagai pelaku-pelaku firman-Nya. Di dalamnya kita akan menemukan sukacita dan kedamaian. Karena itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur firman Tuhan menjadi kabar baik untuk kita pada hari ini. Mari kita nikmati kedekatan itu, karena jalan itu sudah dibuka oleh Tuhan. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau, yang membukakan jalan masuk, sehingga kami boleh dekat dengan Engkau ya Tuhan. Kami dapat menyebut Engkau Bapa di surga. Kami adalah sahabat-sahabat-Mu. Karena itu kami menerimanya dengan iman percaya kami. Karena itu kami tidak ragu dan khawatir apapun yang kami alami. Kami punya Bapa di surga yang tidak pernah meninggalkan kami, tetapi mendewasakan kami dengan berbagai-bagai pergumulan dan pencobaan. Kami percaya kepada Bapa kami yang di surga tidak akan membiarkan kami, tetapi memberikan kekuatan kepada kami. Engkau sahabat kami, tempat curahan hati kami. Engkau sahabat kami, tempat kami untuk bertukar pikiran. Terima kasih Tuhan. Akses itu kami akan nikmati sepanjang hidup kami. Kendati pun ada banyak godaan di dunia ini untuk meninggalkan Engkau, tetapi firman Tuhan meneguhkan kami pada saat ini. Terpujilah Engkau Tuhan, berkati seluruh jemaat-Mu, berkati gereja, berkati para hamba-hamba Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sejahtera, selamat beraktivitas, nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan.